Kamu lagi sakit, Dar. Iya, sudah 2 minggu aku batuk dan belum sembuh. Kamu sudah ke dokter. Belum. Sebaiknya kamu periksakan, Dar. Aku khawatir kalau itu gejala TBC. Wah, begitu ya. Baiklah, aku akan segera periksa ke dokter. Selamat datang di modul diagnosis TBC2. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu mendiagnosis TBC sesuai standar. Mas Dardi, berdasarkan gejala yang ada, saya menduga Mas Dardi terkena TBC. Oh, begitu dok. Lalu, apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk memastikan diagnosis saya, dok? Mari saya jelaskan. Berdasarkan SE Dirjen P2P nomor HK 0202 Romawi 3 1 936 2021 tentang perubahan alur diagnosis dan pengobatan tuberkulosis di Indonesia. Berikut ini adalah alur penegakan diagnosis TBC. Untuk rinciannya akan dijelaskan setelah ini. Klik setiap bintang untuk informasi lebih lanjut. Penegakan diagnosis TBC utamanya dilakukan dengan pemeriksaan TCM. Hasil pemeriksaan TCM terdiri dari MTB positif rifampicin resistan, MTB positif rifampicin sensitif, MTB positif rifampicin indeterminate, MTB negatif, hasil gagal, error, invalid, no result. Pada pasien dengan hasil pemeriksaan MTB positif rifampicin resistan, perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan dengan pemeriksaan molekuler, yaitu line probe assay atau LPA, lini 2 atau TCM XDR, dan pemeriksaan paket standar uji kepekaan fenotipik. Fasilitas pelayanan kesehatan harus mengirimkan spesimen dahak ke laboratorium rujukan. Hasil pemeriksaan ini selanjutnya akan menentukan paduan pengobatan TBC-RO yang akan diberikan kepada pasien. Pasien dengan hasil MTB positif rifampicin sensitif dengan riwayat pengobatan sebelumnya yaitu kambuh, gagal, lost to follow-up atau tidak konversi akan dilanjutkan dengan pemeriksaan uji kepekaan terhadap INH. Sambil menunggu hasil uji kepekaan terhadap INH, pasien bisa mulai diobati dengan kategori 1, atau pada pasien yang sudah dalam pengobatan bisa dilanjutkan. Apabila hasil uji kepekaan menunjukkan INH resistan, maka akan diberikan paduan pengobatan TBC monoresistan INH. Hasil MTB positif rifampicin indeterminate menunjukkan bahwa pada pasien ada kuman TBC, namun status resistansi terhadap rifampicin tidak dapat dikonfirmasi pada pasien dengan hasil ini. Perlu dilakukan pemeriksaan ulang TCM sebanyak 1 kali untuk memastikan resistansi terhadap rifampicin. Pengobatan pada pasien ini diberikan berdasarkan hasil TCM ulang. Pasien dengan hasil MTB negatif perlu dilakukan pemeriksaan fototoraks dan atau pemberian antibiotik spektrum luas selama 2 minggu. Jika gambaran fototoraks mengarah ke TBC atau tidak ada perbaikan klinis, setelah pemberian antibiotik spektrum luas selama 2 minggu, maka pasien didiagnosis sebagai TBC terdiagnosis klinis dan diberikan pengobatan OAT lini 1. Pasien dengan hasil TCM invalid, error atau no result harus dilakukan tes TCM ulang. Berdasarkan faktor risiko terjadinya TBC-RO, pasien dikelompokkan menjadi pasien risiko tinggi dan risiko rendah.
Risiko terjadinya TBC-RO ini menentukan penata laksanaan pasien selanjutnya. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut. Berikut ini adalah diagram alur pemeriksaan diagnosis TBC pada pasien dengan risiko tinggi TBC-RO. Klik ikon untuk melihat tindak lanjut hasil pemeriksaan TCM risiko tinggi TBC-RO. Berikut ini adalah diagram alur pemeriksaan diagnosis untuk pasien dengan risiko rendah TBC-RO. Klik ikon untuk melihat tindak lanjut hasil pemeriksaan TCM risiko rendah TBC-RO. TBC ekstra paru adalah TBC yang terjadi pada organ selain paru, misalnya pleura, kelenjar limfe, abdomen, saluran kencing, kulit, sendi, selaput otak, dan tulang. Limfadenitis TBC di rongga dada atau hilus dan atau mediastinum atau efusi pleura tanpa terdapat gambaran radiologi yang mendukung TBC pada paru dinyatakan sebagai TBC ekstra paru. Diagnosis pasti pada pasien TBC ekstra paru ditegakkan dengan pemeriksaan klinis, bakteriologi, dan atau histopatologi dari contoh uji yang diambil dari organ tubuh yang terkena. Pemeriksaan TCM bagi terduga TBC ekstra paru dapat dilakukan dengan contoh uji cairan cerebrospinal, kelenjar getah bening, dan jaringan. Penyakit TBC dapat juga disertai dengan penyakit lain atau komorbid, misalnya HIV atau DM. Penegakan diagnosis TBC pada orang dengan HIV maupun penyandang DM sama dengan diagnosis TBC tanpa komorbid, mengikuti alur diagnosis TBC dan TBC-RO di Indonesia yang sudah dijelaskan sebelumnya. Agar dapat memberikan tata laksana yang sesuai, maka penapisan DM dan HIV juga harus dilakukan pada setiap pasien yang terdiagnosis TBC agar diketahui komorbiditas yang ada. Diagnosis TBC HIV. Orang dengan HIV atau ODIF yang terinfeksi TBC berisiko 20-37 kali untuk sakit TBC dibandingkan orang dengan HIV negatif. Selain itu, 25% kematian pada ODIF terjadi karena TBC. Tes HIV perlu dimintakan pada semua pasien TBC. Jika pasien menolak untuk dites HIV, maka pasien dapat dirujuk ke layanan konseling HIV. Klik petugas untuk informasi lebih lanjut. Berikut adalah alur layanan TBC HIV. Klik papan pengumuman untuk informasi lebih lanjut. Pada penyandang diabetes mellitus atau DM, risiko berkembangnya penyakit TBC meningkat hingga 3 kali lipat. Risiko kegagalan pengobatan, kematian, dan kekambuhan TBC juga meningkat pada penyandang DM. Kondisi DM juga dihubungkan dengan peningkatan terjadinya resistansi OAT. Pada setiap penyandang DM harus dilakukan screening TBC dengan pemeriksaan gejala TBC dan foto toraks. Sebaliknya, untuk pasien TBC dilakukan penapisan DM dengan pemeriksaan gula darah puasa dan gula darah 2 jam postprandial atau gula darah sewaktu. Diagnosis DM ditegakkan jika gula darah puasa lebih dari 126 mg per desiliter atau gula darah 2 jam postprandial lebih dari 200 mg per desiliter atau gula darah sewaktu lebih dari 200 mg per desiliter. Pemeriksaan HbA1c dapat dilakukan bila fasilitas tersedia dan diagnosis DM ditegakkan bila HbA1c lebih dari sama dengan 6,5%. Pada kondisi tertentu seperti anemia, hemoglobinopati,
riwayat transfusi darah 2 hingga 3 bulan terakhir, kondisi-kondisi yang memengaruhi umur eritrosit dan gangguan fungsi ginjal, maka HbA1c tidak dapat dipakai sebagai alat diagnostik maupun evaluasi. Wah, luar biasa. Lengkap sekali penjelasannya, Dok. Sekarang saya sudah paham. Terima kasih, Dok. Sama-sama, sekarang saya akan membuat pengantar untuk Mas Dardi melakukan pemeriksaan TBC di laboratorium. Baik, Dok. Saya akan ke laboratorium untuk diperiksa. Berikut merupakan faktor risiko rendah untuk TBC-RO. Pilih satu jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari modul diagnosis TBC 2. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi berikutnya.